Maka ketika hatinya dekat dengan Allah, takwanya meningkat, imannya meningkat, maka seluruh seruan agama, seluruh panggilan agama, maka mudah baginya menjawab panggilan-panggilan tersebut. Tidak lain dan tidak bukan untuk maslahah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan Allah tidak butuh itu semua. Allah tidak butuh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Justru kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan maghfirah, sama-sama mengharapkan rahmatnya jalla jalaluhu Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita yang hadir di tempat yang mulia ini, kita semua mengharapkan jannatul firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jumat ini menjadi Jumat yang terbaik dibandingkan dengan Jumat-Jumat yang telah kita lalui. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman, yang memiliki iman di dalam hatinya, untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Dan setiap Jumatnya kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah. Ya harfun nida linida'il ba'id wal qarib wal mutawassit, untuk memanggil hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang kiranya mungkin berada di tempat yang jauh, al ba'id awil qarib, atau mungkin dia berada di tempat yang lebih dekat dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, awil mutawassit, atau berada di tempat yang sedang tidak jauh dan tidak dekat. Linida'il qarib wal ba'id wal mutawassit. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Allah menyerukan panggilannya untuk mengerjakan rangkaian ibadah Jumat ini. Fas'au ila dzikrillah. Kata Allah fas'au, bukan kata fazhab. Kalau fazhab hanya beranjak, tetapi fas'au, sa'a yas'a, dari kalimat sa'a yas'a, artinya berusaha untuk memanggil, untuk menjawab panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari inilah sayyidul ayyam, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih berada di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menyampaikan, di bulan Zulhijjah ini amalan-amalan yang dikerjakan oleh Allah, yang dikerjakan oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala, diberikan ia kesempatan untuk berada di bulan Zulhijjah ini. Ketika ia beramal saleh, maka ganjarannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila ia mengerjakan hal yang kontraproduktif atau maksiat, maka ganjarannya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita setiap hari meminta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, tidak lain dan tidak bukan untuk diri kita pribadi, agar Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga langkah ini, agar Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga hati ini di dalam ketaatan, di dalam ibadah,
di dalam siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita setiap harinya berdoa di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita telah melewati hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang ingin menaikkan levelnya. Yang awalnya ia hanya statusnya sebagai hamba, levelnya naik menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu. Kita telah melewatinya, dan ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita telah melewati yang namanya Idul Adha. Id adalah kembali. Adha kata lain kurban. Maknanya kembali berkurban. Kurban asal kalimat qaruba. Kurban artinya superlatif dari kata qaruba, lebih dekat. Kembali lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahunnya kita mengulangi Idul Adha. Setiap tahunnya kita mengulangi Idul Fitri. Tetapi kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah setelah Idul Adha, apakah setelah Idul Fitri kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ataukah ini sebagai rutinitas yang kita ulang-ulang setiap tahunnya saja? Rutinitas biasa saja. Maka kita tanyakan kepada diri kita, apakah ini sebagai rutinitas yang berulang setiap tahunnya? Ataukah rutinitas ini yang menjadikan kita sebagai hamba yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah ini, maka hambanya Allah Subhanahu wa taala mengambil fursah, mengambil kesempatan. Ada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dekat, dipanggil untuk mengerjakan rangkaian ibadah haji tersebut. Allah panggil dia, Allah berikan ia kesempatan. Ada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kelebihan harta, maka ia berkurban, tidak lain dan tidak bukan untuk dirinya. Dan ada dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak sempat untuk berhaji, tidak sempat untuk berkurban, tetapi ketika ia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginjakkan kakinya di awal bulan Dzulhijjah, dan ia faham betul dengan makna hadis ma min ayyamin, ia ingin mendapatkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala, maka ia cukup dengan berpuasa. Maka ketika ia berpuasa, mungkin ada yang sudah berpuasa dari awal Dzulhijjah sampai Yaum Arafah, yukafirus sana wa sana allazi ba'daha, mengampuni dosa sebelumnya dan dosa 1 tahun yang akan datang, fadilahnya. Tidak lain dan tidak bukan ketika ia mengerjakan haji. Allah menyampaikan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka ketika ia berhaji, Allah menyampaikan setelah haji ini, maka ketakwaannya pun harus meningkat. Ketika ia berkurban, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketika ia berkurban, maka ia mengharapkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ia berpuasa, ayat puasa, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bertakwa agar ia senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan semua amal-amal ibadah tersebut, dan kita masih berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah ini kita semangat kembali mengerjakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua segenap sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di dalam ketaatannya Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya di dalam ibadah, sehingga ketika dicabut nyawanya ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan tersenyum. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li lana wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa
wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man ihtada. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap Jumatnya kita mendengar dari khatib ini, dari mimbar ini menyampaikan wasiatut taqwa untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering mendengar kalimat takwa ini. At-taqwa an taj'al bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah, yaitu menjadikan dirinya dan azabnya Allah Subhanahu wa taala pelindung, pembatas. Dengan apa? Dengan mengerjakan segenap perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dipanggil untuk mengerjakan ibadah salat. Ketika ada takwa di hati, maka mudah kakinya untuk melangkah. Ketika ia diajak untuk bermaksiat, ketika ada takwa di hati, maka ia tidak akan mengerjakan yang namanya maksiat tersebut. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati. Maka ketika hatinya dekat dengan Allah, takwanya meningkat, imannya meningkat, maka seluruh seruan agama, seluruh panggilan agama, maka mudah baginya untuk meningkatkan, untuk menjawab panggilan-panggilan tersebut. Tidak lain dan tidak bukan untuk maslahah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan Allah tidak butuh itu semua. Allah tidak butuh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Justru kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap harinya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkembang Pak setiap harinya. Maka ketika hambanya Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk hidup, untuk bernafas, maka ia seharusnya faham orientasi kehidupannya di dunia ini hanya untuk ibadah. Ibadah, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka konteks ibadah inilah kita kerjakan ibadah di masjid, kita kerjakan ibadah di luar masjid, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempermudah, memperlancar urusan kita, menjadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah bagi kita untuk mengerjakan semua sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ridhal khulafa'ir rasyidin al-arba'ah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala sair الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا قاضي الحاجات. اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا فاقضي جميع حوائجنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل في آخر حياتنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان. اللهم انصر إخواننا في سوريا في صومال وفي كل مكان. اللهم اجعل بلادنا بلاد إندونيسيا بلادا طيبة يأتيها رزقها من السماء والأرض والبحر يا الله. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.